Perkenalkan, kami dari kelompok 2, ada Salim, Edo, Ainur, Amel, Ariko, Nur, dan Nisa. Kami akan membahas tentang pengaruh efektivitas TNDE atau e-office terhadap kinerja organisasi. Simak dengan baik ya. TNDE atau Tata Naskah Dinas Elektronik dikelola menggunakan sistem elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi dari pembuatan, penggunaan, pengolahan, dan penyimpanan naskah dinas dalam bentuk digital. Semua pejabat dan pegawai Kementerian PU wajib menggunakan TNDE dalam administrasi kedinasan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta tertib arsip di lingkungan Kementerian PU. 3 dasar hukum TNDE di Kementerian PU adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2019, Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2020. Berikut alur login TNDE versi 2. Isu yang pertama yaitu ada kekhawatiran mengenai keamanan dan kerahasiaan data serta validitas yang diragukan. Untuk datanya yaitu sebagai ASN masih ragu terhadap keamanan dan validitas TNDE atau e-office sehingga tetap menyimpan dokumen manual. Untuk dampaknya yaitu terjadi duplikasi pekerjaan manual dan digital yang memperlambat proses administrasi dan mengurangi efisiensi kerja. Untuk terkait menjadi smart ASN yaitu smart ASN dituntut adaptif dan kompeten dalam memanfaatkan teknologi digital serta penuh tanpa bergantung pada cara manual. Pada isu yang kedua, ada tantangan berupa kebiasaan lama yang masih berproses menuju full smart governance, yaitu kebiasaan lama pada pengajuan surat di mana dokumen yang manual atau printout serta arsip digital yang belum optimal. Faktanya, pengajuan surat kadangkali masih berupa dokumen fisik atau printout, atau dokumennya disampaikan secara digital, namun proses sebelumnya tetap ditandatangani atau dicap basah pada kertas printout. Dikarenakan tanda tangan digital memerlukan pengajuan verifikasi khusus sebagai bukti otentik. Kemudian hal-hal tersebut merupakan kontradiktif terhadap smart governance yang kita cita-citakan. Kemudian tentunya operasi pencetakan memerlukan biaya lebih pada kertas, tinta, dan logistik si pembawa surat. Dan tentunya petugas yang berkewenangan menandatangani harus hadir ataupun suratnya harus menunggu yang berwenang datang. Isu tersebut berkaitan dengan birokrasi yang profesional, ASN yang seharusnya mampu menguasai teknologi informasi, dan berliterasi digital ataupun serta keterampilan digital. Yang ketiga, itu kurangnya monitoring dan evaluasi dari implementasi penggunaan TNDE. Dari hasil data lapangannya, itu tidak ada laporan produk yang komprehensif dan kecenderungan monitoring biasanya hanya dilakukan pada saat awal penerapan atau saat akan mau audit pada saat audit tertentu saja. Hal ini bisa berimplikasi pada monitoring dan evaluasi yang lemah, yang menimbulkan risiko kehilangan, duplikasi, serta kesalahan dan distribusi dokumen elektronik rentan, serta dapat berimplikasi dalam akuntabilitas, transparansi, serta tata naskah dinas. Terkaitannya dengan manajemen dan smart ASN, TNDE yang tidak dimonitor dengan baik justru membuat penerapan manajemen proses kinerja tidak berjalan optimal. Ini bertentangan dengan nilai profesional smart ASN. Yang kedua, kurangnya monitor dan evaluasi TNDE yang akan melemahkan fungsi perencanaan, pengendalian, serta akuntabilitas organisasi. Ini bertentangan ataupun menghambat penerapan smart ASN dalam bidang profesionalitas, integritas, serta akuntabilitas. Kemudian untuk analisis USG atau Urgency Seriousness and Growth, untuk isu yang pertama yaitu kekhawatiran keamanan data dan duplikasi kerja dengan skala urgensi 2, seriousness 3, dan growth 3 dengan total skala 8. Untuk isu yang kedua yaitu kebiasaan manual dan arsip belum optimal dengan skala urgensinya 3, skala seriousness 3, dan juga skala growth-nya 3 dengan total nilai 9. Isu ketiga yaitu lemahnya monitoring dan evaluasi Monas TNDE dengan skala urgensi 5, skala
seriousness 4 dan juga skala growth-nya 5 dengan total skor 14. Dengan penyesuaian skor tersebut, isu nomor 3 yaitu lemahnya monitoring dan evaluasi TNDE tetap menjadi yang paling dominan dengan total skor 14 dibandingkan dengan skor 8 dan 9 dari isu lainnya. Skor ini secara efektif menunjukkan bahwa isu lemahnya monitoring dan evaluasi TNDE memiliki tingkat urgensi dan potensi pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan masalah efisiensi kerja, yaitu isu pertama, dan kebiasaan lama isu kedua. Walaupun tingkat keseriusannya sama-sama tinggi, potensi bahaya jangka panjang dari isu MONEF membuat isu ini menjadi core issue yang harus diprioritaskan. Berikutnya terkait dengan analisis fishbone, terdapat 6 aspek yang diidentifikasi, yaitu terkait dengan man, kemudian machine, method, material, measurement, dan juga environment. Pada aspek man, ini diketahui rendahnya kesadaran pentingnya data untuk perbaikan kinerja. Jadi untuk mesin, sistem TND belum memiliki fitur monitoring yang otomatis, tidak ada SOP monitor TND yang baku pada aspek metode, kemudian pada material data laporan belum lengkap dan komprehensif, pada measurement tidak ada indikator kinerja khusus monitor TNDE, yang pada environment dukungan manajemen yang rendah. Itu beberapa analisis dari masing-masing aspek terkait dengan kurangnya monitoring dan evaluasi dari implementasi penggunaan TND. Rencana aksi dari isu prioritas tersebut antara lain membuat dashboard real-time yang menampilkan data penggunaan TNDE, kemudian memberikan sistem reward digital dengan memberikan badge digital atau poin kinerja kepada unit atau pegawai yang paling disiplin menggunakan TNDE, kemudian diadakannya klinik digital yang melayani kendala atau permasalahan yang terjadi secara virtual atau online, kemudian mengadakan webinar interaktif secara rutin dengan menjelaskan keberhasilan penerapan TNDE dan evaluasi implementasi penggunaannya. Dampak yang mungkin terjadi dari rencana aksi tersebut antara lain memberikan transparansi kinerja dan memberikan sistem yang efisien dan mudah diakses, serta meningkatkan literasi dan budaya digital.